Mari kita berdoa. Bapak dan Saudara, kami bersyukur di akhir tahun ini, di minggu terakhir di tahun 2021 kami boleh Engkau undang untuk datang ke hadirat-Mu untuk memuji memuliakan nama Tuhan, dan terlebih kami mau mendengar firman-Mu saat ini. Tuhan, biarlah sekali lagi firman-Mu memberikan teguran kepada kami, mengingatkan kami akan hari-hari kami yang lalu dan menolong kami untuk menghidupi hidup yang baru di hari-hari ke depan. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu, Tuhan, tolong hamba-Mu dalam segala kelemahan bisa tetap menyampaikan firman Tuhan untuk setiap kami. Dan setiap hati kami Tuhan, Kau menolong kami untuk boleh mendengar firman Tuhan dengan baik, menerima dengan sukacita, dan terlebih boleh melakukan dalam hidup kami agar hari demi hari kami semakin serupa dengan Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, selamat Natal. Mari kita membuka Alkitab kita membaca dari Injil Matius pasal yang kedua. Kita membaca ayat 13 sampai ayat 15. Bapak Ibu yang di rumah silakan mempersiapkan Matius pasal 2 ayat 13. Saya ajak kita untuk membaca sampai ayat 15 saja. Matius 2 ayat 13 sampai 15, karena pendek kita baca bersama-sama ya, Bapak Ibu yang di gereja, Bapak Ibu yang di rumah, kita membaca bersama-sama Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15. 1, 2, 3. Setelah orang-orang Majus itu, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah firman oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah berjalan bersama Yesus. Dan teks yang kita baca punya judul penyingkiran ke Mesir. Dan yang lebih unik lagi, yang pergi ke Mesir itu adalah Tuhan Yesus, bayi Yesus. Waktu itu yang pasti umurnya sebelum 2 tahun, masih balita ya. Apa yang kita ingat tentang Mesir Bapak Ibu Saudara? Tempat perbudakan, di mana orang-orang pilihan Tuhan diperbudak di sana, di mana orang-orang pilihan Tuhan itu menjalani hidup yang paling miris sebenarnya. Mereka dikatakan umat pilihan, tetapi berada di bawah jajahan bangsa lain, berada di tempat yang bukan milik mereka, di tanah yang bukan milik mereka, jadi budak di Mesir. Dan itu kehidupan yang anti klimaks ya. Kenapa? Karena awalnya kan di Mesir itu orang Yahudi pertama yang ke Mesir ya, Yusuf. Jadi apa dia di sana? Jadi orang nomor 2 setelah Firaun di Mesir. Tapi begitu setelah saudara datang kemudian beranak pinak segala macam, banyak tinggal di sana, itu hidupnya turun orang Yahudi itu. Dari yang dulu keluarga raja, keluarganya Yusuf orang kedua setelah Firaun, ini turun terus sampai menjadi budak. Mesir itu selalu mengingatkan orang Yahudi akan hal itu, ketika mengingatkan mereka tentang bagaimana mereka menjadi budak di sana, bagaimana mereka menjalani hidup yang 180 derajat berbeda dengan takdir mereka sebagai orang percaya. Tapi kok anak Allah itu, tapi kok Yesus itu malah lari ke Mesir. Kenapa seolah-olah menyingkir ke Mesir ini rasanya ya seperti kembali ke nol gitu. Udah enak-enak nih dapat pengharapan ya, ada Mesias lahir gitu. Kok dia harus ke Mesir, ke tempat yang penuh dengan kenangan pahit, getir dan menjijikkan itu di tengah-tengah orang Yahudi. Ada apa sebenarnya dengan Mesir, Bapak Ibu Saudara?
Ada apa sebenarnya dengan Mesir sampai Tuhan kemudian berfirman agar Mesias yang lama dinantikan ini dilarikan ke Mesir, tempat yang penuh dengan kenangan pahit itu. Tadi saya bahas soal Yusuf ya Bapak Ibu Saudara. Ini nggak bisa dipungkiri bahwa sekalipun pahit, Mesir pertama-tama pernah menjadi satu catatan keemasan bagi orang Yahudi. Kenapa? Karena Mesir pernah dipimpin oleh seorang ex-napi, bekas narapidana. Siapa itu? Yusuf. Dan dia adalah orang Yahudi. Orang Yahudi terus kemudian bekas narapidana, tapi memimpin Mesir. Dan di bawah kepemimpinan Yusuf, Mesir itu menjadi satu negara agraris yang sangat maju pada masa itu. Punya cadangan makanan sampai 7 tahun. Luar biasa ya. Di rumah kita ada nggak sih cadangan makanan buat 7 tahun? Enggak ya. Negara mana yang punya pendapatan atau simpanan yang cukup untuk memenuhi ekonomi satu negara selama 7 tahun? Rasanya enggak ya, Indonesia aja terus menerus tambah hutang dari segala macam gitu. Nah, di bawah kepemimpinan Yusuf, orang Yahudi ini, yang bekas narapidana ini, ternyata Mesir mencapai salah satu titik yang paling gemilang dalam pemerintahannya, dalam kerajaan, dalam negara Mesir pada masa itu ya, pada masa itu. Jadi adalah manis-manisnya sedikit kenangan tentang Mesir itu. Yang kedua, selain Mesir pernah berjaya di bawah kepemimpinan seorang Yahudi, Mesir tuh punya ini ya, sejarah keselamatan juga buat orang Israel. Dalam arti begini, kita ingat Musa ya, Musa waktu orang Mesir makin banyak, terus kemudian di Keluaran 2, Bapak Ibu bisa baca, di Keluaran 2 itu orang Yahudi makin banyak di Mesir, kemudian ada pemimpin baru yang nggak kenal Yusuf, kemudian Parno, wah gila makin banyak nih orang Yahudi nih, bisa bahaya nih, udah bunuh-bunuhin aja bayi-bayinya gitu. Tapi ternyata Musa diselamatkan. Ketika Musa diselamatkan, di mana dia dibawa? Kemana dia dibawa? Ke istana Mesir. Dan Musa kelak yang akan punya akses buat masuk ke istana, supaya orang Israel bebaskan. Kita mikirnya Musa tuh pakai jubah, bawa tongkat, tua, santai gitu. Jangan-jangan ya, Musa ini badannya besar, jago perang. Iya dong, kan dia dibimbing di bawah istana Mesir. Dan semua anak-anak raja, semua orang istana itu mesti bisa perang Bapak Ibu Saudara ya. Jangan-jangan Musa itu sebenarnya gitu, cowok kekar, jenggotan kayak saya, tampan, jago perang gitu. Dan dia punya akses ke istana. Kenapa? Karena dia dulu diangkat anak oleh salah satu putri Firaun. Dan Musa yang diselamatkan ke istana Mesir ini adalah Musa yang kelak memimpin pergerakan Israel untuk keluar dari Mesir. Jadi kenangan soal Mesir itu juga ada kenangan soal selamatnya juga. Enggak cuma soal perbudakan. Ya, kenangan soal Mesir itu juga kenangan tentang Yusuf yang memimpin Mesir, kenangan soal Musa yang diselamatkan dan dimasukkan ke istana Mesir yang kelak mengeluarkan Israel dari perbudakan. Itu di masa lalu. Dan di masa sekarang, secara khusus di masa konteks Matius 2, ketika Tuhan memerintahkan Yusuf dan Maria bawa Yesus untuk lari ke Mesir, apa yang membuat Mesir menjadi sebuah tempat yang Tuhan perintahkan untuk lari ke sana? Bapak Ibu coba buka peta Alkitab di belakang, cari dunia perjanjian baru. Cari yang judulnya Dunia Perjanjian Baru. Itu di agak kanan paling bawah itu ada Mesir ya. Ketemu nggak? Dunia Perjanjian Baru di kanan bawah itu ada Mesir kan? Huruf besar semua. Ya, itu Mesir di situ posisinya. Dan di atas Mesir ada satu kota, namanya apa? Alexandria. Bapak Ibu Saudara, Alexandria itu pada masa itu menjadi kota
yang merupakan pusat pendidikan dan filosofi di Mesir, bahkan di dunia. Ya, banyak filsuf-filsuf yang menjadi hebat karena belajar di Alexandria, di salah satu kota di utara Mesir itu. Banyak filsuf-filsuf hebat yang lahir dari kota itu, yang belajar di kota itu. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, pada masa itu di Alexandria ada kurang lebih 1 juta orang Yahudi yang tinggal di sana dan membentuk komunitas tersendiri di Alexandria itu. Di pusat pendidikan Mesir, bahkan pusat pendidikan dunia. Jadi mungkin Yusuf akan lari ke sana. Ke tempat di mana ada komunitas orang Yahudi. Dan mereka tinggal di sebuah kota yang menjadi pusat pendidikan dunia. Suatu hal yang mengagetkan kita ya. Kita berpikir pelarian itu selalu seperti kisah-kisah yang kita dengar soal pelarian saudara-saudara kita dari Timur Tengah yang sering perang itu jadi pengungsi yang bergelandangan di pinggir-pinggir jalan di Kalideres. Tapi enggak. Kemungkinan besar Yusuf, Maria, dan Yesus itu akan lari ke Alexandria, di mana di sana ada komunitas yang cukup besar orang-orang Yahudi di sana. Dan itu adalah kota yang maju secara pemikiran, kota yang berhasil mencetak orang-orang pintar di dunia. Dan mereka pergi ke sana, ketimbang mereka stay di Nazaret, di Bethlehem, kampung kecil itu. Mereka dari kampung kecil itu kemudian mereka pergi ke Alexandria ya. Satu kota besar, banyak orang-orang pinter, mungkin juga banyak kampus-kampus ternama di sana, banyak guru-guru, banyak filsuf-filsuf yang mengajarkan ilmu-ilmu kepada semua orang. Jadi Bapak Ibu, lari ke Mesir nampaknya pertolongan yang tepat ya dari Tuhan. Ya, karena dari sejarahnya tuh emang banyak pertolongan yang Tuhan kasih lewat Mesir ya. Ada banyak kisah-kisah indah juga tentang Mesir. Dan kemudian Yesus diajak lari ke Mesir. Seolah-olah Mesir menjadi sebuah tempat pertolongan yang tepat. Bapak Ibu, kalau mau kita sambung-sambungin sama tema kita, berjalan bersama dengan Yesus akan membawa kita kepada satu pertolongan yang tepat. Hidup yang lebih baik ketimbang tinggal di Bethlehem, di kampung kecil yang mungkin nggak ada apa-apa. Better pergi ke Mesir, ke Alexandria, kota besar, kota orang-orang pintar. Toh Yesus pun selamat, nggak jadi dibunuh oleh Herodes. Bapak Ibu, berjalan bersama dengan Yesus akan selalu membawa hidup kita menjadi lebih baik. Amin? Amin? Berjalan bersama dengan Yesus akan selalu membuat hidup kita lebih mudah. Amin? Amin? Apakah berjalan dengan Yesus selalu membuat hidup kita lebih mudah? Bapak Ibu Saudara, coba kita pikirkan lagi. Natal pertama itu tidak pernah mudah. Natal pertama itu tidak pernah mudah. Maria hamil sebelum menikah. Apakah itu hal yang mudah buat Maria? Tentu tidak. Yusuf mau gak mau harus menceraikan dia, dan kalau diceraikan, dan kalau orang-orang tahu Maria itu hamil di luar nikah, orang-orang itu akan bunuh Maria, timpukin batu sampai mati. Natal pertama tidak pernah mudah. Yusuf sampai harus pura-pura sudah menikahi Maria, kemudian ceraikan. Supaya orang-orang mengira, oh Maria ini jandanya Yusuf. Ingat ya kemarin episode berapa? Episode 2 ya. Kuceraikan saja, supaya orang-orang berpikir dia adalah jandaku. Sampai bikin skenario palsu seperti itu. Natal pertama tidak pernah mudah Bapak Ibu Saudara. Ada hamil yang nampaknya tidak diinginkan. Ada ancaman perceraian. Kemudian di Lukas 2 ketika Maria sudah hamil besar, 30 sekian minggu, dia harus pergi ke Bethlehem, perjalanan darat dengan keledai.
Sampai harus melahirkan di sebuah tempat yang nggak layak. Karena semua orang hari itu pergi ke Bethlehem. Buat apa? Buat sensus penduduk, buat menghitung jumlah penduduk. Dan penghitungan jumlah penduduk ini sendiri seperti sebuah penghinaan buat orang Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Kenapa? Karena mereka kemudian didata. Oh, ada sekian ribu orang yang ada di bawah jajahan Roma, yang tinggal di Bethlehem. Gitu loh. Natal pertama tidak pernah mudah, Bapak Ibu. Sampai kemudian Yesus sudah lahir pun masih tetap tidak mudah. Berada di bawah ancaman pembunuhan Herodes. Yusuf dan Maria hidupnya jadi tidak mudah sejak ada Yesus. Yusuf dan Maria kalau minggu lalu ya, kita dengar khotbah ya, Maria harus mau direpotkan hanya dalam tanda kutip gara-gara ada Yesus. Ternyata sejak ada Yesus justru tidak mudah. Natal pertama tidak pernah menjadi Natal yang mudah. Maka kalau hari ini Natal kita nggak enak, cuma di rumah, sinyal-sinyal mati-mati, nggak seru. Tuhan udah duluan kayak gitu, Natalnya nggak enak Bapak Ibu ya. Jadi kita tetap bersyukur untuk hal itu. Natal pertama tidak pernah mudah. Kehadiran Yesus dalam diri Yusuf dan Maria tidak pernah membuat hidup mereka menjadi lebih mudah. Sepanjang hidup mereka terus-menerus menerima penghinaan. Bukankah dia Yesus, anak tukang kayu? Ketika Yesus tampil mengajar, orang-orang kemudian meremehkan pekerjaan Yusuf. Dia kan cuma tukang kayu. Sejak ada Yesus, kehidupan menjadi tidak mudah bagi Yusuf dan Maria. Lalu kita masih bisa berpikir bahwa berjalan bersama Yesus artinya hidup akan selalu mudah. Nampaknya tidak, Bapak Ibu. Faktanya mungkin kita memang hidup kita mudah. Tetapi bersama dengan Yesus, apakah hidup selalu mudah? Enggak, bukankah ada banyak kesulitan yang kita alami karena kita berjalan dengan Yesus. Apalagi kita hidup di bangsa yang dimana kita menjadi orang yang minoritas. Banyak ketakutan di sana sini, banyak kengerian sebagai orang Kristen yang tinggal di tengah-tengah bangsa ini. Kenapa? Karena kita percaya kepada Yesus. Hidup bersama Yesus tidak membuat menjadi lebih mudah rasanya. Lalu berjalan bersama dengan Yesus itu apa artinya? Maka Bapak Ibu, kita pertama-tama perlu mengkritisi. Kita seringkali berpikir begitu ya, berjalan bersama Yesus artinya hidup mudah. Kalau kita masih berpikir seperti itu, artinya kita membuat pusat hidup ini adalah kita. Dan kita menjadikan Kristus, kita menjadikan Tuhan, kita menjadikan Yesus itu sebagai sarana untuk memenuhi apa yang menjadi mau kita. Tuhan, aku sudah percaya kepadamu, aku sudah mau berjalan bersamamu, aku sudah menyembah Engkau, ayo bikin hidupku menjadi mudah. Ayo bikin hidupku menjadi enak. Pusatnya kita percaya kepada Yesus, tetapi apa yang kita inginkan adalah hidup yang lebih baik. Bukan pribadi Yesus itu sendiri. Kita percaya kepada Yesus, tapi yang menjadi pusat hidup kita adalah kenyamanan diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, saya tidak anti kenyamanan, saya tidak anti kenikmatan hidup, saya tidak anti apa yang indah dalam hidup di dunia ini. Tetapi saya ingin sama-sama kita belajar apa sih arti berjalan dengan Yesus itu. Saya mengajak kita untuk membaca ayat 13 sekali lagi ya bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Bapak Ibu Saudara, ini adalah kali kedua Yusuf menerima pesan dari Tuhan lewat mimpi. Pesan yang pertama adalah ketika dia mau menceraikan Maria. Tuhan kasih mimpi, jangan kau ceraikan karena anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Mimpi. Dan sekarang di pasal 2 ayat 13, sekali lagi Yusuf bermimpi dan itu datangnya dari Tuhan. Saya nggak ngebahas ya bagaimana mimpi pada masa itu bisa datang, bisa merupakan bentuk firman Tuhan.
Yang jelas mimpi itu ditulis di bagian firman Tuhan di Alkitab kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hidup bersama dengan Yesus itu pertama-tama adalah hidup yang menuruti firman Tuhan. Yusuf sekalipun mungkin sering salah dalam tindakannya ya. Yusuf tuh orang baik sebenarnya, tapi pola pikirnya sering salah gitu ya. Aduh, enggak tega lah gue sama Maria. Nanti dia dirajam orang nih kalau ketahuan hamil sebelum menikah. Gue ceraiin aja deh. Tapi pura-pura gue udah nikah terus gue cerai. Seolah kan baik ya, tapi salah pemikirannya karena Tuhan gak mau kayak gitu. Dan Yusuf itu akhirnya menuruti firman Tuhan. Setelah Tuhan kasih mimpi, nikahi jangan ceraikan. Yusuf turut nikahi ya di Matius 1. Kemudian di sini juga Yusuf nurut lagi. Bawa ke Mesir, ya kan? Sampai aku berfirman kepadamu. Itu partikular banget Bapak Ibu ya. Bawa ke Mesir, tinggal di sana sampai kapan? Sampai aku berfirman lagi. Kalau kita baca perikop seterusnya pasal 2 ayat 19 itu sekali lagi Yusuf dapat mimpi dari malaikat. Kembalilah dari Mesir gitu ya. Jadi Yusuf itu berjalan dengan Yesusnya itu berangkat dari ketaatan dia terhadap firman Tuhan. Dia nggak mungkin menikahi Maria yang saat itu sudah hamil kalau firman Tuhan tidak datang kepadanya dan dia nggak nurut. Dia nggak akan pergi ke Mesir kalau firman Tuhan tidak datang kepadanya dan dia nurut. Dia nggak akan kembali dari Mesir kalau firman Tuhan nggak datang kepadanya dan dia nurut. Ini arti dari hidup berjalan bersama dengan Yesus. Yaitu apa? Hidup yang menuruti firman Tuhan. Hidup yang taat kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bosan ya, rasanya tuh, ya tiap khotbah mah selalu begitulah, taat firman, begitu kan. Selalu begitu ujung-ujungnya. Tapi memang itu Bapak Ibu Saudara. Memang hidup kita hanya untuk menaati firman Tuhan. Kenapa? Karena hidup yang taat kepada firman Tuhan itu hidup yang berubah, yang dari tadi pusatnya kepada diri, kepada hidup yang pusatnya kepada Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena hidup ini adalah tentang Tuhan sebenarnya, bukan tentang diri kita. Ya, hidup ini segala hal adalah tentang Tuhan dan tentang diri kita. Ayat 15. Dan tinggallah di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya apa? Supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakmu. Perjalanan Yusuf bersama Yesus yang menuruti firman Tuhan itu bukan demi kebaikan dirinya. Tapi supaya apa? Supaya genaplah firman Tuhan. Berjalannya Yusuf bersama Yesus enggak lain dan enggak bukan demi penggenapan firman Tuhan. Yang mana? Dari Mesir kupanggil anakku. Bapak Ibu Saudara, ini peristiwa yang bisa dibilang kedua. Kenapa? Karena pada masa lampau orang Israel dipanggil keluar dari Mesir, ya. Dan sekarang Yesus dipanggil keluar dari Mesir. Dulu waktu orang Israel dipanggil keluar dari Mesir itu adalah sebenarnya bayang-bayang dari apa yang akan Yesus lakukan. Dipanggil keluar dari Mesir. Maka berjalan bersama Yesus itu bagi Yusuf dan Maria itu adalah sebuah hidup yang hanya untuk memenuhi penggenapan firman Tuhan. Yesus tidak mati hari itu bukan sekedar supaya dia hidup. Supaya apa? Supaya genap firman Tuhan, kelak matinya di salib buat menebus dosa manusia. Yesus tidak mati hari itu bukan sekedar supaya hidupnya enak, supaya enggak, kasihan ya baru belum 2 tahun udah dibunuh. Sedih ya jadi Maria sama Yusuf. Bukan supaya mereka enggak sedih doang, bukan supaya hidupnya enak aja itu keluarga kecil itu, enggak. Tapi Yesus tidak mati hari itu supaya nanti dia matinya sesuai dengan apa yang menjadi nubuat firman Tuhan di atas kayu salib untuk menggenapi penebusan bagi manusia. Bapak Ibu Saudara, inilah yang sebenarnya arti dari berjalan bersama Yesus.
Yaitu bukan untuk memastikan hidup kita baik-baik saja, bukan untuk memastikan hidup kita senang-senang saja. Tapi berjalan bersama dengan Yesus adalah menjadikan Yesus pusat pergerakan dari hidup kita. Bapak Ibu Saudara, sejatinya hidup orang Kristen adalah hidup yang didasarkan atas firman Tuhan. Harusnya. Tapi seringkali kita tuh hidup tuh autopilot. Jalan aja gitu. Jarang sekali kita memikirkan, ada firman ini yang saya paham, kemudian apa yang harus saya lakukan berdasarkan pemahaman ini. Jarang sekali. Kita tuh hidup tuh ya insting aja. Oh, bisnis itu bagus, lakukan. Oh, hal ini baik, lakukan. Mungkin bisa saja menjadi bagian dari pemeliharaan Tuhan buat hidup kita. Tapi agaknya jarang ya kita yang bisa ingat firman Tuhan dengan kuat. Oh, Tuhan ngomong ABCD. Aduh, mesti dilakukan nih. Harus ngapain ya supaya ABCD terpenuhi. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau juga memberikan pertanyaan itu kepada kita. Sejauh mana kita ingat firman Tuhan dan kemudian kita berusaha gimana cara melakukannya ya. Dan ketika kita melakukan sesuatu, kita bisa dengan sadar, oke, aku lakukan ini karena aku ingat firman waktu itu. Saya pernah ngomong ini di komisi remaja. Ya, tanggal berapa ya, Andre? Minggu kedua Desember kalau nggak salah. Coba Bapak Ibu Saudara, ini udah mau tutup tahun ya. Ingat-ingat 2021 ada firman Tuhan apa yang berkesan banget buat kita. Ada firman apa yang kita masih ingat banget, oh harus lakukan ini. Dan coba pikirkan, hal apa ya yang bisa saya lakukan untuk memenuhi firman itu, untuk menggenapkan firman itu dalam hidup saya. Ini mungkin menjadi satu pengalaman indah tersendiri dalam hidup kita. Mungkin dalam kelemahan kita atau dalam kondisi kita nggak bisa tuh yang 100% hidupnya ngapa-ngapain selalu berdasarkan firman Tuhan. Hari ini makan di warteg apa nasi padang. Oh, firman Tuhan bilang apa? Mungkin nggak kayak gitu. Tapi ayolah, satu saja sebelum tahun ini berakhir. Coba ingat-ingat firman Tuhan. Apa ya yang berkesan dan kemudian apa yang harus saya lakukan untuk memenuhi firman Tuhan itu. Awal-awal 2021 kemarin atau 2020 saya lupa. Dalam satu diskusi komisi remaja, saya ajak mereka untuk melakukan satu proyek kebaikan. Proyek itu berdasarkan hasil diskusi pada waktu itu. Lucu-lucu ya, ada yang ngasih duit ke pengamen, ada yang bantu mama bersihin rumah, gitu-gitu deh pokoknya. Proyek kebaikan. Apa sih halnya sepele sebenarnya, tapi itu memberikan kesadaran bahwa oke, saya lakukan ini, karena kemarin saya dengar firman ini, maka hari ini saya lakukan ini. Saya juga mengajak kita untuk seperti itu Bapak Ibu Saudara. Coba kita mengingat satu firman yang menarik, yang terngiang-ngiang dalam benak kita sepanjang tahun ini mungkin. Dan coba dari sisa 5 hari ke depan, coba lakukan sekali. Dan ingat itu sebagai sebuah pengalaman. Tanggal sekian, bulan Desember 2021, ada satu momen, ada satu tindakan yang saya lakukan persis berdasarkan firman Tuhan yang pernah saya dengar di waktu yang lalu. Dan kemudian hal ini diulang terus menerus, besok. Dan barangkali kita sudah menjalani hidup yang berjalan bersama dengan Yesus itu. Mungkin ada banyak hal yang kita dengar tentang berjalan bersama Tuhan yang ujung-ujungnya supaya hidupmu lebih baik, supaya hidupmu lebih menyenangkan, supaya engkau mengalami hidup yang mencapai tujuannya itu, mencapai hidup terbaik itu. Mungkin kita bisa mendengar begitu, bahkan gereja-gereja tertentu mengajarkan hal itu. Tetapi saya, lewat firman Tuhan yang hari ini disampaikan kepada kita, mau mengajarkan, ternyata hidup berjalan bersama dengan Tuhan Yesus tidak selalu berkaitan dengan kemudahan dan kesenangan hidup. Tapi apa? Berusaha melakukan firman Tuhan yang pernah kita dengar, menjadi satu pengalaman khusus tersendiri. Bahwa dalam satu tindakan tertentu kita sudah melakukan firman Tuhan. Kita sudah berjalan bersama Yesus. Dan kita ulangi terus menerus setiap firman yang kita dengar, yang menarik hati kita, yang terngiang-ngiang di kepala kita, kita usahakan untuk kita lakukan dalam 1, 2, 3 tindakan. Dan ketika kita mengulangnya terus menerus, kita sudah menjalani hidup yang berjalan dengan Yesus. Mari kita menutup tahun ini
mungkin tahun yang tidak indah, tapi tidak dengan penyesalan. Tetap dengan sukacita dan terlebih dengan semangat untuk mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan buat kita. Satu pesan yang sudah klise, tapi saya rindu kita mau melakukan hal ini supaya ada pengalaman kita menuruti firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur kalau kami diingatkan sekali lagi bahwa sering kali berjalan bersama dengan Engkau, tidak otomatis berarti hidup kami menjadi lebih mudah, lebih menyenangkan. Ampuni kami Tuhan kalau kami hanya menjadikan Engkau sebagai pemenuh atas kehidupan kami. Kami menjadikan Engkau sebagai Allah yang darinya kami hanya ingin menikmati berkat-berkat. Ampuni kami kalau kami berpikir bahwa ketika kami setia kepadamu, ketika kami sungguh-sungguh percaya kepadamu, setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan, itu berarti hidup kami akan selalu baik. Ampuni kami Tuhan. Kami rindu hidup kami berpaling dari yang berpusat pada diri kami menjadi berpusat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, sepanjang tahun ini kami terus-menerus mendengar firman yang disampaikan kepada kami. Kami rindu Engkau tolong kami untuk mengingat satu saja firman yang menarik hati kami, dan Kau mampukan kami untuk dalam sisa hari sampai akhir tahun nanti kami mau melakukan satu hal secara nyata untuk kami boleh memenuhi firman itu dalam hidup kami. Sehingga kami juga boleh merasakan bagaimana firman itu digenapi dalam hidup kami. Dan kami mau mengulang hal ini terus-menerus di hari-hari ke depan. Sehingga kami benar-benar merasakan berjalan bersama dengan Yesus itu. Menjadikan firman-Mu sebagai tolak ukur kehidupan dan pilihan-pilihan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi kami yakin percaya Roh Kudus tidak akan pernah berhenti untuk terus mengingatkan kami akan isi hati-Mu. Berkati setiap jemaat Tuhan dalam perjalanan rohani mereka, agar hari demi hari setiap jemaat-Mu boleh semakin serupa dengan Kristus dan semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.